Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala ummatan Muhammadin khairan ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hamilan min wa a'udzu billahi min al-nar. Allahumma faqina fi hikmatan wa ta'wil wa 'allimna minhu ma jahiltu wa zakkirna minhu ma nasitu wa 'allimna tasawwuf bil-lisan wa badal bil-qalb. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilmul ulama ilmul mufassirin wa ulama mukhlisin al-hadin wa ulama al-amilin wal musannifin mukhlisin al-hadin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan thayyiban. Allahumma zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah membuka kita di kegiatan rutin pengajian ba'da maghrib menjelang isya untuk diisi pengajian. Insyaallah mudah-mudahan malam ini Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Tentunya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, dan semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus kita untuk bersuri teladan kepada Rasul. Dan tentunya tidak ada yang bisa kita contoh yang sebaik-baik contoh hanyalah baginda Rasul. Bahkan Allah yang memang langsung menyuruh kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, bagaimana Ustaz untuk bisa mengenal Rasul? Sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Beliau menjawab, Rasul itu akhlak Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengenal Rasul, maka pahamilah Al-Quran, karena di dalamnya itu dijelaskan tentang bagaimana Rasul bersikap, bagaimana Rasul bertindak, bagaimana Rasul berbuat. Maka insya Allah kita di kesempatan ini mengambil dua ayat dari surah Al-Imran, ayat 159 sampai 160. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan insya Allah menjadi pola bagaimana kita bersikap sebagaimana Rasul lakukan yang Allah gambarkan di surat Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhzulkum faman alladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun.
Shadaqallahul azim. Nah, 2 ayat cukup ya. Bu ngerti gak Bu? Hafaz deh. Terus hafaz aja. Akan cari haji. Ini 2 ayat yang insyaallah menggambarkan sifat Nabi. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan tentunya yang lebih harus kita niatkan untuk mengamalkannya. Karena ilmu itu baru terasa manfaatnya apabila diamalkan. Boleh kita banyak ilmu, tapi tidak akan terasa manfaatnya kecuali apabila diamalkan. Maka kita niatkan untuk memahami dan mengamalkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kami mohon perlindungan hanya kepadamu daripada syaitan yang pelaknat. Bismillah, kami memulai mengkaji surat Al-Imran ayat 159 sampai 160 atas nama-Mu ya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah terbelakang dengan peristiwa perang Uhud. Dalam catatan sejarah, perang Uhud itu setelah perang Badar. Di perang Badar itu Allah berikan kemenangan kepada Rasul dan sahabat. Padahal kalau melihat jumlah, tidak mungkin di perang Badar itu menang. Karena jumlah orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal pada waktu itu jumlahnya begitu banyak. Para sahabat itu tidak lebih dari 300. Secara hukum matematika tidak mungkin menang. Tapi atas pertolongan Allah, perang Badar, perang di mana Allah tunjukkan pertolongan kepada Rasul dan sahabat sehingga orang terkenal. Lalu setelah perang Badar terjadilah perang Uhud. Di perang Uhud justru para sahabat itu udah mulai jumlahnya banyak, bahkan udah mulai mempunyai senjata, akomodasinya lumayan, termasuk ada sekelompok pemanah. Itu mereka ahli. Bahkan Rasul membuat strategi bagaimana supaya perang itu menang. Tapi fakta sejarah ternyata perang Uhud itu malah kalah. Sampai banyak sahabat yang korban di perang Uhud. Bahkan di antara yang korban itu paman Nabi. Siapa dia? Hamzah. Beliau korban di Uhud. Maka kalau ibu bapak umroh itu pasti travel itu membawa jemaah ke Uhud untuk melihat makam-makam para sahabat yang terbunuh gugur di Uhud. Maka ayat ini ada hubungan dengan kekalahan Rasulullah para sahabat di perang Uhud. Bahkan Rasulullah itu kena luka. Tapi apa penyebab kekalahan di perang Uhud? Itu karena kesalahan kaum muslimin. Karena kesalahan itulah sehingga akhirnya Allah tidak memberi pertolongan, bahkan berakhir kekalahan. Maka ayat ini turun untuk Allah didik Rasul untuk bagaimana sikap pribadi Rasul terhadap kesalahan kaum muslimin yang menyebabkan kekalahan perang Uhud. Maka digambarkan di ayat 159 arahan Allah kepada Rasul untuk bersikap terhadap kesalahan kaum muslimin di perang Uhud. Maka Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahu." Fabima rahmatin, maka disebabkan kasih sayang Allah, lintalahu, engkau bersikap lembut lahum kepada mereka kaum muslimin yang salah pada perang Uhud.
Di sini kita bisa paham bahwa Allah kasih tahu kepada kita bahwa di antara sifat yang dimiliki Rasul adalah lemah lembut. Maka kita tahu bahwa Rasulullah di antara sifat yang dimiliki beliau adalah kelembutan. Nah, maka tentunya kelembutan ini menjadi anugerah bagi Rasul, tapi juga jadi anugerah bagi kaum muslimin. Bahkan Qatadah, seorang ahli tafsir, mengomentari tentang makna fabima rahmatin minallahi ta'ala. Artinya apa? Bahwa berkat rahmat Allah, engkau Muhammad memiliki sifat lemah lembut terhadap mereka. Mereka di sini siapa? Orang Muslim yang berbuat kesalahan. Bahkan kata beliau di sini ada kata ma. Ma ini dalam istilah bahasa ilmu alam disebut silah. Silah itu huruf penyambung yang mempunyai mana isim makrifat. Artinya apa? Bahwa Rasul mempunyai kekhasan secara pribadi tentang sikapnya, yaitu lemah lembut. Maka kita bisa paham bahwa Rasulullah betul-betul sosok yang mempunyai kelembutan, sehingga bisa diketahui kenapa Nabi Muhammad banyak yang suka ke Nabi Muhammad. Salah satunya mempunyai sifat lemah. Jadi ibu kalau kita ingin disukai banyak orang, salah satunya contoh sebagai mempunyai lemah, punya kelembutan. Kira-kira Pak, kalau kita lembut kepada istrinya, kira-kira punya kesempatan nggak kurang ajar? Ibu-ibu kalau suami lemah lembut seneng nggak? Badai minta cerai. Wah, kan? Artinya apa? Bahwa kelembutan itu sifat yang pasti banyak orang suka. Bapak-bapak kalau punya istri yang lembut, yang sopan, kira-kira senang tuh Pak? Senang tuh Pak kira-kira? Badai dicerai. Oh enggak. Oh dia udah. Maka ibu jangan takut lah dicerai suami, jangan takut tidak disayang suami. Kalau ibu lembut, baik kepada suami. Suami yang kurang ajar kalau menceraikan istri lagi. Artinya apa? Bahwa baginda Rasul itu kesuksesannya diukur dari sifat dirinya, memiliki kelembutan. Maka di surat At-Taubah itu Allah sendiri yang bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Coba, Rauf Rahim itu kan satu di antara asma Allah. Tapi ini Allah sebut Rauf Rahim itu untuk Rasul. Jadi luar biasa. Kalaulah Rasul dipuji oleh kita ibu, ya wajar kita tidak lebih baik daripada Rasul. Ini yang mujinya siapa? Maka kita tidak ragu lagi bahwa Nabi Muhammad itu Raufur Rahim, mempunyai sifat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang mujinya bukan siapa-siapa, tapi Allah langsung. Bahwa Rasul itu harisun 'alaikum lil mu'minin raufur rahim. Rauf ini kan satu di antara asma Allah. Rahim pun itu satu di antara asma. Artinya itu milik sifat Allah, tapi dimiliki oleh baginda Rasul. Maka kita tidak ragu lagi bahwa Nabi Muhammad memang pribadinya sangat santun, lembut, kasih sayang, apalagi kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka kita sebagai seorang yang mengakui umat Rasul, kira-kira contohnya ke siapa? Kalau kita umat Rasul, berarti contohnya ke siapa? Maka baru kita untuk mempunyai kelembutan hati. Kenapa ibu? Kalau egois itu ternyata ibu tidak menyelesaikan masalah. Coba ibu, kalau egois dengan suami kira-kira sebagai masalah atau mau masalah? Sama Pak, kita juga kalau egois. Atau di antara masyarakat satu saja yang egois Pak,
itu akan jadi persoalan untuk yang lainnya. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Yaitu hatinya tidak mempunyai sifat kelembutan. Maka jangan khawatir kita orang tua, anak lari dari kita, Bu. Pak, asal kita mempunyai kasih sayang di hati, mempunyai kelembutan. Nah, ini ayat yang menjelaskan tentang pribadi Rasul. Bahkan selanjutnya ayat ini, walaupun tak sekiranya engkau Muhammad fadhon, bersikap keras. Fadhon itu sifat kerasnya secara fisik, kayak memukul gitu, nonjok, nempeleng, itu fadhon, Pak. Lebih kepada keras secara fisik. Maka alhamdulillah di negara kita ada undang-undang KDRT. Itu kenapa? Karena memang Islam itu melarang kita ini mempunyai sifat fadhon. Fadhon itu keras secara fisik, melotot. Bahkan ibu bahu, hati-hati, itu keras secara fisik, Bu. Kan kelihatan enggak orang lagi cemberut? Secara hukum ilmu psikologi, Ibu, secara ilmu jiwa, ketika wajah seorang suami cemberut, kira-kira hati istrinya nyaman atau tidak? Mentak dengekeun, Pak. Jadi kita ini suami mau tidak mau harus main drama. Kadang-kadang wajah kita terpengaruh oleh keadaan. Kalau keadaan lagi nyaman, wajah kita berseri. Tapi keadaan yang tidak nyaman berpengaruh ke wajah kita. Duit teboga, gawe eueuh, tatangga teu nanya, utang loba. Kira-kira wajahnya kepengaruhan enggak? Mestinya enggak, Pak. Karena wajah itu juga akan menjadi informasi ke orang lain. Coba Ibu, kalau wajah seseorang lagi tidak enak dilihat, kira-kira ngaganggu gak ke perasaan Ibu? Sama wajah Ibu oge. Masalah sih masalah, tapi usahakan bagaimana wajah ini tidak menampakkan aslinya. Sekalipun ada istilah bahwa wajah ini gambaran hati. Kalau hatinya lagi happy, senang, wajahnya kelihatan kan, berseri-seri, cerah. Tapi kalau hatinya lagi kusut, sok banget lagi milu naon, kusut. Mestinya kita tidak seperti itu. Oke lah, kita punya masalah yang hanya tahu diri kita, tapi usahakan wajah itu dikamuflasekan, sehingga siapapun yang melihat wajah kita gak pernah tahu kita punya masalah. Dan itulah orang sabar sebetulnya. Jadi orang sabar itu seberat apapun masalah yang dihadapi, tapi tidak mempengaruhi wajahnya, sampai orang yang melihat gak pernah menyangka bahwa dia itu punya masalah. Kenapa? Karena pandai menyembunyikan keadaan sebenarnya. Maka diajar acting, Bu. Bisa tuh Ibu acting? Ya palingan jadi artis atau kali-kali acting lagi. Kenapa? Ya Ibu wajah mencerminkan hati nu kusut, wajah ikut kusut, malahan kan mengganggu orang lain juga. Coba Ibu kalau ketemu orang yang wajahnya seri, enak gak lihatnya? Ketika kita ketemu orangnya senyum, manis, menanya dengan sopan, enak gak dengernya? Enak gak lihatnya? Tapi lalu papangi, jeung teu nanya, jeung cemedut, kira-kira Ibu enak gak? Bahkan Ibu nu tadina teu goreng sangka itu digoreng sangka gitu. Naonnya si Ucu bet ka abi teu nanya, jeung baeud, ari abi dosa naon? Kan aya gak digoreng naon? Sangka, padahal Ibu eta si Ucu teh nanya teh nyeri huntu sebenarnya. Tapi ya mau tidak mau kita harus betul-betul menunjukkan tadi wajhun falih. Itu siapa? Rasulullah. Maka Rasul itu wajahnya selalu dilihat orang itu senang. Sampai ada sahabat Ibu kalau ketemu Rasul itu dari sejak ketemu sampai akhirnya berpisah itu lihat wajahnya terus. Sampai dari sahabat inilah dapat riwayat tentang bagaimana wajah Rasul, halisnya, hidungnya,
matanya. Itu dari sahabat yang kalau ketemu dia ke Rasul terus. Tapi ada sahabat saking kuadri gak mau melihat wajah Rasul. Sampai Rasul meninggal gak pernah melihat wajah Rasul. Saking apa? Saking punya wibawa dan dia malu menatap Rasulullah. Ada sahabat yang model begitu. Ada yang tetap terus kan. Itulah Rasulullah. Kenapa? Karena di sini walaupun kata Allah, jika engkau fadlon bersikap kasar, ini lebih ke fisik. Ghalidal qalbi atau hati kamu keras. Apa yang terjadi? Lang fadlu min hauli kata Allah, tentunya mereka akan lari dari engkau Muhammad. Jadi ternyata bersikap kasar, berhati keras itu orang lain jadi tidak nyaman. Akhirnya jangankan mau dekat, mahalan. Maka orang-orang yang ingin disenangi orang yang satu di antaranya jangan mempunyai sifat itu. Rasulullah, kenapa banyak orang yang senang dekat Rasul? Karena tadi mempunyai kelemah lembutan. Maka jika engkau Muhammad bersikap keras, berhati kasar, maka tentunya mereka akan lari dari engkau. Sama Pak. Coba kalau orang kasar, keras ke anak, kira-kira anak Pak dekat atau malahan jauh? Jauh lah pada kita. Maka ini sifat yang harus kita pahami dan kita berusaha miliki. Kenapa? Oh kita ini umat Rasul kan. Contoh kita siapa? Rasulullah. Bahkan dengan kelembutan sebetulnya itulah yang membuat orang senang. Kalau orang udah senang, insya Allah orang Sunda mah lamun jelema geus disenangi banyak orang mau susah hiji. Mau susah hiji karena memang orang senang. Bahkan ciri orang baik itu begitu Ibu, adanya membuat orang tenang, senang. Lamun eueuhna ditatanyakeun we, itu orang baik. Pamalnya Pak Haji eta ari keur aya Pak Haji eta mah lamun kuring susah teh aya pangineuman. Berarti orang itu mencerminkan pribadinya baik. Kalau adanya membuat orang tenang, senang, bahagia, upami ayeuna eueuhna ditatanyakeun, itu orang baik. Tapi nu masalah mah jelema mah Pak, lamun aya ngadiweuhkeun, lamun eueuh alhamdulillah. Ari saya tak aya teh eueuh alhamdulillah. Nah gitu aman senang. Nah itu orang jelek. Kade orang Pak sebagai suami, posisinya mau di yang mana? Apakah anak kita, istri kita ketika tidak ada dia rindu ketemu, ketika adanya merasa nyaman, aman, atau sebaliknya? Malahan ayahnya suami teh, malahan istrinya teh, wah, ayah bapak mana mah pusing. Kiranya bapak mana ke kantor ayahnya Rona. Jangan sampai keberadaan kita di tengah istri dan anak malahan tidak nyaman. Malahan lamun eueuhnya alhamdulillah, bapana aya teu eueuh mah alhamdulillahnya karena gandeng. Atau ibu jangan-jangan ibu hati-hati. Kalau suami ibu, ayahna ibu nyaman berarti ibu anak bagus. Tapi adanya ibu malahan suami teh, aduh anggar aya nu mana mah mending ulin ah diweuh. Hati-hati. Karena ibu begitu teh. Perhatikan suami, kalau ada ibu nyaman, seneng, berarti ibu bagus. Tapi ada ibu malahan suami teh bertahan di imah, berarti ada yang salah di sikap istrinya. Dia tuh hidup mana emang mending di pos Rona. Nanti gak memberi kenyaman. Kenapa ya? Tadi ada sifat keras hati, kasar, sehingga orang gak nyaman. Bahkan jika engkau Muhammad bersikap keras, berhati kasar, tentunya mereka akan lari dari engkau. Tapi faktanya ibu, kita jangankan orang di masa Rasul, kita pun gak ketemu Rasul, ibu seneng gak dengar Rasul? Kita ada kerinduan gak ingin ketemu Rasul? Pasti ada orang ketika tahu bagaimana pribadi Rasul. Luar biasa itu Rasulullah. Bahkan
sifat Rasul ini udah dijelaskan di kitab Taurat, di kitab Zabur, kitab Injil, itu udah dijelaskan. Dan orang-orang itu tahu, termasuk para pendeta, para rahib itu tahu Rasul itu memang pribadinya bagus. Bahkan Rasulullah ketika dakwah ke Taif malah dilempari batu, ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan orang Taif. Apakah Rasul mengamini? Enggak. Tapi malahan Rasul berdoa, Allahumma di qaumi wa antum la ta'lamun, ya Allah, tunjukkan ini kaumku. Mereka enggak tahu aku ini Rasul. Dia ditawari oleh malaikat karena malaikat merasa sedih melihat Rasulullah itu dilempari batu sampai dia luka. Malaikat yang tidak punya nafsu sedih juga melihat kekasih Allah itu ditolimi orang Taif, sampai dia menawarkan diri untuk nyabut gunung dihancurkan ke orang Taif. Tapi Rasul enggak seperti itu, malahan berdoa, ya Allah, jika mereka tidak mau beriman kepada Engkau, diajak oleh aku, mudah-mudahan anaknya. Kalau tidak anaknya, mudah-mudahan nanti siapa? Cucunya. Artinya apa? Rasulullah selalu membangun berpikir baik. Sugan ke bapakna, sugan anak. Nah, nanti anaknya sugan incunan. Jika dihancurkan langsung, gak ada kesempatan nanti duriahnya mengingat Allah, iman kepada Allah. Itulah Rasulullah. Artinya Rasulullah lebih memilih berdoa kepada orang yang dolim daripada melawan kedoliman dengan kedoliman. Nah, maka kalau kita umat Rasul, contohnya siapa? Maka kalau ada orang yang jelek kepada kita, mestinya kita harus membalas dengan apa? Baik, gampang tuh. Ari anu enakna naon ibu goreng dilawan naon? Kan enak kita mampunya. Tapi kalau umat Rasul, kira-kira contoh nabinya begitu enggak? Enggak Rasul. Bahkan ketika Rasul meninggal, Abu Bakar datang kepada anaknya. Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar. Ya Aisyah, apa yang dilakukan Rasul? Yang aku berharap bisa melanjutkan. Kata Aisyah, ya Bapak, Rasul itu pagi sore bawa makanan dari rumah ke pasar. Untuk apa? Untuk diberikan di ujung pasar ada kakek-kakek yang buta. Beliau tiap pagi dan sore membawa makanan untuk orang itu. Kalau Bapak mau melanjutkan, monggo. Ya udah, besok Bapak mulai. Paginya beliau datang ke rumah Aisyah, menyiapkan makanan, lalu pergi ke pasar. Ternyata ada ibu di pojok pasar ada kakek-kakek yang buta. Lalu Abu Bakar menghampiri, kakek, ini makanan. Si kakek kaget. Kok ini kayaknya bukan yang biasa kasih makan kepada. Bagaimana gitu? Yang biasa itu tidak menawari suruh saya makan, tapi menyuapinya. Ini siapa? Aku ini Abu Bakar. Terus yang biasa itu siapa? Itu Rasul Muhammad, Rasulullah. Dia kaget. Kenapa dia kaget? Karena tiap hari lisannya membenci Nabi, menyampaikan ke orang pasar, Muhammad orang gila, jangan dengar tuh Muhammad, dia kesurupan. Itu si kakek ibu ke orang pasar. Padahal yang tiap hari memberi makan tiap sore siapa? Bahkan Rasul Muhammad itu yang menyuapinya. Kabayang ngomong Ustaz Azharnya, si gana mere makan atau dikepret. Tapi Rasulullah itu gak mempedulikan dia mencaci maki. Tiap hari, tiap sore dia bawa makanan, menyuapinya. Itulah Rasulullah. Maka akhirnya si kakek itu ibu sadar, yang selama ini dicaci maki ternyata setiap hari yang beri makan, bahkan menyuapinya. Maka dia nangis, langsung menyatakan syahadat di hadapan Abu Bakar. Padahal Rasulullah tersadar. Inilah satu di antara sifat kelembutan roh, sehingga dia tetap bisa baik kepada orang yang tidak baik. Kalau tidak hatinya lembut, bisa kira-kira enggak? Enggak bisa. Maka penting hati kita mempunyai kelembutan supaya mudah berbuat baik, mudah kita untuk tetap apapun berbuat baik sekalipun ke orang yang tidak baik. Inilah Rasulullah. Nah, tentunya kita ini contohnya tidak siapa-siapa, tapi Rasul. Bahkan
Atuh ya Allah da pika keheulun itu tinggal teh kudu kumaha. Tapi hebatnya Allah coba, udah Muhammad fa'fu anhum. Kalaulah mereka salah, udah bersikap memaafkan lahum kepada kesalahan mereka. Coba itu orang udah dolim ke Rasul. Itu kan orang-orang yang munafik yang menyebabkan kegagalan perang itu orang munafik. Tapi Allah tetap mengarahkan kepada Rasul untuk tetap bersikap lembut. Bahkan Rasulullah disuruh untuk memaafkan kesalahan mereka. Kira-kira mudah gak? Pak, orang memaafkan kesalahan orang mudah gak? Hah? Mudah gak memaafkan kesalahan orang? Entah gitu. Terus kalau mau tengah maafkan itu nyontok kesalahan. Jadi lamun tengah maafkan itu kenapa tuh? Dendam. Ya enggak apa-apa lah, lamun ibu balik dendam mana. Tapi jelas begini Bu, Pak, ketika orang berbuat kesalahan kepada kita atau dolim kepada kita, lalu kita tidak memaafkan, sebetulnya yang rugi siapa? Kita sendiri. Apalagi ada rasa dendam kepada orang yang berbuat dolim kepada kita. Padahal harus bersyukur ibu ketika ada orang yang dolim kepada kita. Kenapa usah bersyukur? Satu di antara doa yang didengar Allah tuh orang yang didolim. Maka harus berterima kasih kepada orang yang dolim. Karena kita punya peluang doanya di apa? Dikabul. Maka ibu langsung ketika orang yang dolim kepada kita langsung berdoa yang baik-baik kepada Allah. Lalu setelah itu ibu siapkan makanan, siapkan uang, datang ke orang yang dolim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah ruas, dan mana kan dolim. Langsung hati nanti, aduh udah kebalas. Salah baru dah alhamdulillah. Iya alhamdulillah gak dimilih. Kasihkan Bu, tantang uangin ujung kita ya sih amplopnya ke baru dah jajan. Bisa gitu Bu? Bisa gitu Pak kan dolim. Pas siap gitu. Tapi lamun gitu hebat ya tah. Ari urang hayang hebat, hayang teu hebat. Terus anu hebat anu kumaha tadi? Hebat ya Pak. Didolimi malah bersyukur, ya Allah makasih ada orang yang dolim kepadaku. Karena posisi inilah kau akan mengabulkan doaku. Dan aku siap seperti apa yang dicontohkan Nabi untuk memaafkan mereka. Bahkan idfa billati hasan, lawan keburukan dengan kebaikan. Itulah orang-orang muslim yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Nah, tinggal kembali kepada kita. Ya kalau contohnya Rasul mau tidak mau maka insya Allah kayak ngawas dia besok hati-hati bakal dolimnya, bakal dites. Dia ngasih ngawas dia bakal dites kira-kira. Entah ke istri, entah ke suami, entah ke siapalah. Gini Pak, kalau saya gini cara berpikirnya begini. Orang yang jahat atau orang yang mendolimi kita itu diumpamakan jika orang yang melemparkan sampah kepada kita. Yang namanya sampah adalah satuan benda yang busuk. Di dalamnya banyak penyakit. Coba saya tanya ke ibu-ibu, itu sampah yang dilempar kepada kita, itu sampahnya posisinya di mana? Di kita. Lalu ibu, itu sampah kemana gitu? Nah, di baledo gendaikan baledo atau kita buang ke tempat lain? Kalau kita lemparkan lagi kepada orang yang melempar, mak seruan ada. Tapi kalau kita lempar ke tempat yang lain, ada orang yang kena dampak. Tapi kalau kita kekeluar terus, jadi penyakit. Coba, dilempar ke tempat lain, ada orang yang akan kena dampak. Dilempar deh kan, lempar nak sarwana, dikekeluar jadi penyakit. Coba, dikemanakan? Harus cerdas, kelola. Sampah itu kan umumnya ada dua. Ada organik, ada anorganik buat kompos, jadi pupuk. Yang anorganiknya kayak botol, buat itu media.
untuk nanti kompos masukkan ke media, masukkan biji untuk darinya tumbuh kebaikan. Artinya apa? Bahwa sampah atau kejelekan kalau kita mampu mengelola itu akan menjadi pupuk dan energi untuk melahirkan karya. Kalau kita mau dari peristiwa itu diambil hikmahnya. Karena banyak orang karena diledek, satu saat karena dia mikir karena ledekan, dikelola dengan baik malah jadi orang sukses. Banyak itu orang yang dulunya keletik coba diledek, tapi dia gak mau melawan, hanya dia dikelola. Caci makian itu pada akhirnya jadi pupuk, jadi motivasi, akhirnya jadi orang sukses. Banyak gak begitu Pak? Berarti perlu tuh ayah anu caci maki ke orang? Perlu oke Pak kalau memang kita jadi sukses. Nah, tergantung kita apakah mau jadi sukses ledekan orang atau kita malahan terjebak oleh ledekan, malahan kita jadi hina. Berarti intinya orang lainnya atau kitanya? Kitanya. Maka Allah dan Rasulullah mengajarkan jadikan pupuk. Dengan cara apa? Satu, memaafkan. Maka orang memaafkan jauh lebih mulia daripada orang yang minta. Coba Ibu, susah gak kita memaafkan orang? Anu minta maaf susah, nggak maafkan, terus jadi naon itu. Jadi anu sarwa, ya insya Allah lah, jadi sarwana itu sukses. Maka fa'fu anhum kata Allah. Udah Muhammad, kesalahan mereka orang Muslim, maafkan saja. Bahkan hebatnya lagi, wastaghfir, dan mintakan ampun lahum bagi mereka. Coba udah disuruh memaafkan kesalahan mereka, tapi Allah juga menyuruh kepada Rasul untuk mintakan ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Coba ada orang dolim kepada kita dia tidak minta maaf, malah kita memaafkan. Malamnya datang kepada Allah, nangis, ya Allah, tetanggaku telah berbuat dolim kepadaku. Akan tetapi ya Allah, Engkau suruh untuk memaafkan. Baik ya Allah, aku akan memaafkannya. Tapi ya Rabb, aku juga sayang kepada mereka. Padahal itu perbuatan yang akan mendatangkan murkamu. Ya Rabb, jangan. Karena dia berbuat jahat kepadaku, Engkau murka. Ampuni ya Allah dosanya. Bari nangis, ibu penting ke Allah. Ayat itu. Cerik, minta hampura. Sok sieun anu dolim disiksa ku Allah. Ayat begitu. Ayat siapa? Rasulullah. Ada orang pada contoh kasahan. Ya mana lah ibu-ibu teman. Bebas-bebas saja Ustaz. Jadi gampangnya ibu nyontoh ke Rasul itu gampang tuh. Gampang lah. Mereka gampang. Terus mau contoh kasar, kamu jahat. Itu contoh Rasul. Wastaghfirullah. Tapi Ustaz ini gimana masalahnya? Udah wasawirum fil am. Muhammad udah persoalan yang menyebabkan mereka jelek kepadamu sehingga kamu korbannya kan Nabi Muhammad. Udah kamu maafkan saja. Dengan kelembutanmu tunjukkan rasa maaf. Dengan kelembutanmu datang kepadaku, minta maaflah, minta ampunan untuk mereka. Urusan itu wasawirum fil am. Udah musyawarahkan. Apa sih masalahnya? Tuh, jadi daripada saling jelekan, daripada tidak menyelesaikan masalah, saling kita jelek-jelekan, lebih baik duduk bareng, yuk musyawarah. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Jadi daripada saling jelekan, lebih baik saling maaf. Bahkan sama-sama minta ampunan kepada Allah karena udah memancing muka Allah dengan perbuatan itu. Lalu masalahnya selesaikan dengan musyawarah. Ajak suami ibu, Pak, daripada mama dongkol wae ke bapak, udahlah, mama capek, memaafkanlah kesalahan bapak. Bahkan mama malam udah nangis sama Allah supaya bapak diampuni sama Allah. Nah memangnya bapak tuh salah apa? Ya terserah bapak mau ngaku atau tidak, mama udah memaafkan. Kan gitu. Sama bapak juga udah memaafkan. Juga bapaknya sama, malam nangis. Sok sieun mama kana neraka gara-gara goreng ka bapak. Jadi bapak kesarua pas cantel. Kita jauh lebih baik kan pasan. Tapi Pak, ini masalah kita jadi begini apa? Yuk kita ngobrol.
Bapak bener kawin lagi. Iya, oh iya, jadi naon deui. Jadi pas ada. Artinya apa? Musyawarah itu cara terbaik yang Allah arahkan kepada kita untuk menyelesaikan masalah. Dengan musyawarah tidak akan bisa tercapai apabila rasa dendam masih ada. Berarti memaafkan itu harus menjadi fondasi untuk musyawarah melahirkan sebuah keputusan yang baik. Maka tetap harus saling memaafkan dulu, entong ego. Tapi memaafkan dulu itu akan menyelesaikan tinggal apa persoalannya yang membuat hal itu terjadi. Maka kata Allah, musyawarahum bil amr. Udah musyawarah Muhammad, kenapa di Uhud kalah? Apa penyebab kekalahan di Uhud? Yuk analisa, teliti untuk diketahui kesalahannya apa, dan setelah ketemu kesalahannya, yuk sama-sama Itu kan pola yang diajarkan oleh Allah kepada Rasul dan menjadi pola untuk kita bersikap. Selanjutnya apa? Fa'idza azamta, kata Allah, apabila kalian telah sepakat dari hasil musyawarah, maka fatawakal Allah, maka selanjutnya bertawakal saja kepada Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah amat sangat suka, resep ke orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ini satu ayat, Pak. Kalau kita renungkan, ini pola yang begitu hebat untuk kita menjadi orang sukses. Jadi untuk kita jadi orang sukses tidak harus 6.235 ayat. Satu ayat ini apabila kita renungkan dengan baik, pahami dengan baik, kalau diamalkan dengan baik, yakinlah semuanya akan sukses. Dengan satu ayat ini, maka bisa kita simpulkan, satu, orang sukses itu hanya akan diberikan kepada orang yang mempunyai sifat lemah. Yang kedua, orang sukses itu hanya bisa tercapai ketika memiliki sifat pemaaf. Orang sukses bukan tidak pernah berbuat salah, tapi dia sadar dari kesalahan, tapi dia mau memperbaiki dan mohon ampunan kepada Allah. Orang sukses segala sesuatu itu dibicarakan secara musyawarah. Setelah musyawarah disepakati, maka semuanya hanya satu kata, bertawakal kepada Allah. Itulah orang-orang sukses. Maka teori untuk sukses sebetulnya hanya satu ayat ini betul-betul kita miliki, maka insya Allah berumah tangga, bermasyarakat dengan siapapun akan sukses. Dan siapa contohnya? Rasulullah. Orang Cigirincing wae mengenal Rasul, coba. Orang Cigirincing cinta kepada Rasul. Ini bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat itu. Sampai kita gak pernah ketemu Rasul, tapi kenapa Allah tanamkan di hati kita mencintai Rasul? Kenapa? Karena Rasulullah memang orang yang layak dicintai. Maka mudah-mudahan ibu gak pernah cemburu ya. Pak, bios tuh istri orang cinta ke Rasul, cemburu tuh? Hah? Ibu, kalau suami ibu cinta ke Rasul, cemburu tuh? Ibu cinta ke suami, cinta ke Rasul? Coba ibu kalau dipilih, ibu mencintai suami, mencintai Rasul. Tapi kalau yang layak lebih dicintai siapa? Suami ibu atau Rasul? Yang layak dicintai di antara Rasul dan suami ibu, siapa yang lebih layak? Rasul? Ya, maka ibu cintai Rasul. Insya Allah suami ibu gak akan pernah cemburu. Tapi kalau ibu mencintai satpam, wah ngecelakaan. Cintailah Rasul yang membuat suami ibu tidak akan cemburu. Kan gitu. Bahkan orang Pak bangga telah istri orang cinta ke Rasul. Bangga. Kenapa? Kita suami semuanya memang sayang istrinya, tapi bisa gak menjamin istrinya ke surga? Bisa gak suaminya menjamin istrinya ke surga? Tapi Rasul ibu bisa gak menjamin kita ke surga? Bisa. Maka yang layak kita cintai adalah Rasul. Maka orang yang mencintai Allah Rasulnya melebihi mencintai dirinya dan keluarganya, itulah orang-orang mukmin yang sejati, mukmin yang betul-betul dia ingin dapat cinta Allah dan Rasul.
Rasulnya. Karena cinta Allah itu jatuhnya dicinta ke Rasul. Maka ada orang Yahudi Nasrani, dia kepedean mencintai Allah dan dicintai Allah. Maka Allah dikomplain, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau hai orang Yahudi Nasrani betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti itu Rasul. Baru aku akan mencintai kalian, baru aku akan mengampuni dosa kalian. Artinya Allah mau mencintai kita apabila kita mencintai siapa? Berarti cinta kita ini digadekan di siapa? Di Rasul. Kita ingin dapat cinta Allah itu selama kita mencintai siapa? Udah ibu cintai Rasul, maka insya Allah janji Allah mencintai kita. Maka bersyukur kita jadi umat Rasul. Bangga tuh ibu, kita Pak jadi umat Rasul? Harus bangga lah. Maka perbanyak sholawat. Berbanyak sholawat. Kalau bisa ibu hati itu sehari-hari salat. Biarkan suara ibu dikenal sama Rasul. Biarkan suara orang Pak dikenal Rasul. Kenapa? Kayak orang di akhirat, begitu orang sholawat ke kanjeng Nabi, asawawu ima sorana. Oh, yang dulu sering sholawat kepada aku. Rasul itu kenal suaranya. Maka antara sholawat hati-hati. Hati-hati antara sholawat, hati-hati. Nanti Rasul gak kenal, tidak. Maka ibu perbanyak Pak sholawat supaya suara kita ini dikenal siapa? Rasulullah. Bahkan ibu sholawat di antara ibadah itu perlu khusyuk. Kan sholat bang, ibu diterima jeung teu tergantung khusyuk jeung teu. Tapi ada ibadah yang tidak perlu khusyuk, itu sholawat. Kenapa? Karena satu kali kita sholawat kepada baginda Rasul, maka Allah yang membalas 10 sholawat kepada kita. Maka perbanyak sholat. Ayat 159 atau disampaikan 160 da acan umar di kontrakna dugi ka nit sadaqallahu. Mudah-mudahan satu ayat menginspirasi sikap kita bagaimana Rasul bersikap. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mau mencontoh Rasul dan berusaha untuk mencontohnya. Mudah-mudahan sadayana kenging ayeuna syafaat urang sadaya di baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka sadayana, sahat sadayana, hatur syukurin. Kita akhiri dengan doa akibat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.